Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Luar biasa. Di sini ada 59.000 orang ya yang ikut di sini ya. Wah, banyak sekali ya. Saya mau tahu anak-anak bisa kasih reaction nggak ya? Ada yang bisa kasih thumbs up? Coba. Kalau nggak bisa reaction yang virtual, boleh yang langsung ya di kameranya ya. Oke, wow. Banyak yang thumbs up. Oh, ada yang raise hand ya. Oke. Wow, banyak sekali ya. Baik, ya. Hari ini kita belajar satu tema. Apa ya tema kita ya? Ada yang tahu? Boleh ada yang nyalakan suaranya? Grow. Iya ya. Sini ada ya. Dari sini ya. Grow ya. Tapi bacanya harusnya begini. Grow ya. Kenapa? Dari kecil menjadi kebalik ya. Dari kecil menjadi apa? Besar ya. Kita bikin yel-yel dulu ya. Bapak ajarin yel-yel dulu. Anak-anak boleh nyalakan mic-nya. Guru-guru, kakak-kakak, ibu-ibu GSM boleh nyalakan mic-nya anak-anak ya. Kita agak suaranya masuk-masuk nggak apa-apa ya. Ya, yuk. Ikuti Bapak ya. Waktu grow yang pertama suaranya kecil. Grow segini sedada. Ya. Kemudian grow yang kedua agak besar. Grow. Kemudian grow yang paling terakhir yang paling besar. Oke, bisa ya? Oke, boleh di-unmute semua dulu. Ya, siap ya. Grow. Anak-anak di sini pintar sekali ya. Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya anak-anak. Tolong videonya tetap dinyalain ya, supaya Bapak bisa lihat wajah-wajah kalian yang manis ya. Oke, yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti SML. Kami rindu melalui SML tahun ini, sekalipun kami mengikuti secara online, kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau grow. Tuhan menolong kami bagaimana kami boleh grow bersama-sama dengan teman-teman, bersama dengan guru-guru yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak, saya dengar anak-anak waktu ikut SML ini dikasih PR. Betul nggak? Ya, kasih jempol yang bilang betul. Ya, kalau ada yang ini kasih jempol, betul ya dikasih PR ya? Mana jempolnya nggak kelihatan ini? Ada PR ya? PR-nya apa ya? Oh ya, saya sudah lihat ada yang kasih jempol. PR-nya apa ya? Ada satu yang bisa bantu jawab saya? Apa anak-anak? Ayo, PR-nya apa ya? Ada yang bisa nyalakan satu? Siapa? Oh ini, saya coba. Paulus, ini saya tulis hadir. Paulus hadir, kelas 4. Paulus bisa bantu saya? Iya, Pak. Ya, dikasih tugas apa Paulus? Menanam benih. Menanam benih. Iya, betul. Ini ya, microgreen katanya ya. Benihnya besar atau kecil ya? Kecil. Oh ini. Kecil ya. Kecil kali ya. Kelihatan nggak benihnya? Kelihatan, tapi kecil ya. Nah, siapa yang benihnya sudah tumbuh? Ayo, boleh angkat tangan. Oh iya, ini siapa ini? Daryl ya. Wah, ada banyak ini yang. Oh, Paulus juga ya, Paulus ya. Wah, banyak yang sudah tumbuh ya. Kemarin kalian bisa lihat nggak bagaimana ini benih kalian tumbuh? Kelihatan nggak? Hah?
Kelihatan nggak tumbuhnya? Kelihatan, benar kelihatan. Kelihatan. Ya. Cepat atau pelan tumbuhnya? Pelan. Pelan. Pelan, ya. Oh, nah, hari ini saya ya akan tunjukkan bagaimana proses bertumbuhnya benih yang kalian tanam ya. Walaupun mungkin tanamannya berbeda ya. Ini tapi kurang lebih hampir sama ya. Kita mau lihat bagaimana sebuah benih itu tumbuh, anak-anak ya. Yuk kita lihat. Ini sudah dipercepat ya. Kalau nggak kita nungguin, ini ada kalau nggak salah 14 hari. Masa kita mau SML-nya 14 hari? Ya, kita lihat ini videonya sudah dicepetin ya. Sebentar ya, Bapak bukain ya. Oke. Wah, kalian lihat ya, hari pertama, hari kedua yang keluar itu apa ya? Akar. Wah, akarnya terus ke dalam, ke bawah. Untuk apa ya akar ya? Akar ini supaya benih ini bisa dapat makanan, dapat air, supaya dia bisa cepat bertumbuh. Oh, benihnya makin gede, ke atas. Apa ini ya yang keluar dari benihnya? Oh iya, ini keluar daun, anak-anak ya. Kita tahu tanaman itu ya menghasilkan makanannya dari fotosintesis. Ini untuk yang kelas besar ya, sudah tahu ya. Itu mereka perlu daun. Nah, waktu menjadi benih itu sudah ada cadangan makanan, jadi mereka bisa tumbuh terus. Tapi cadangan makanannya terbatas ya. Mereka perlu ada daun yang menolong mereka untuk kemudian terus memasak makanan ya. Dari udara, dari taris mineral yang ada di bawah tanah, dari air, ya. Kemudian dengan bantuan sinar matahari, tanaman ini terus bertumbuh dan bertumbuh. Ya, dari sesuatu yang kecil nggak kelihatan, bertumbuh menjadi sesuatu yang besar sekali ya. Bapak nggak tahu ini pohon apa ya? Ini mungkin pohon kacang merah, tadi warnanya merah-merah, ya. Kalau pohon yang lebih besar bisa jadi besar sekali. Ini berapa hari ya sudah? 23 hari. Ya. 24. 25. Oh, setelah 25 hari menjadi tanaman yang besar. Anak-anak, nggak cuma tanamannya yang tumbuh, tetapi makhluk hidup yang lain juga bertumbuh. Setiap kita di sini juga bertumbuh ya. Ini kita lihat gambarnya berikut ini ya. Oh, dari bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi orang dewasa, dan kemudian menjadi yang lebih dewasa lagi, ya. Kemudian menjadi oma dan opa, ya. Nah, seperti pada gambar ini, kalian juga bertumbuh ya, anak-anak ya. Nah, kalian bertumbuh dari seorang kalian jadi anak balita ya. Oh, nangisnya sudah beda ya. Sudah bisa duduk sekarang ya. Kalian bertumbuh lagi. Balita sudah bisa ngomong ya. Nangisnya juga ya. Dan kemudian setelah bertumbuh ya, kalian mau masuk sekolah, diantar sama mama pergi ke sekolah. Kayak kita ya. Setelah TK, kalian jadi anak SD ya. Kadang-kadang anak SD masih nangis. Ya. Apalagi kalian kan sekolah online ya sekarang. Udah lama nggak ketemu teman-teman ya. Kalau udah ketemu teman, kalian mungkin berantem ya. Oh, jadinya nangis. Ya.
Nah, di sini ada yang SMP nggak? Dengar-dengar ada yang SMP ya? Oh, yang SMP sudah nggak boleh nangis lagi, makanya Bapak nggak kasih gambarnya ya. Yang SMP sudah nggak nangis lagi karena sudah pinter-pinter ya. Nah, anak-anak kita juga harus bertumbuh. Tadi kita lihat dari bayi gede pergi ke sekolah SD, SMP seperti kalian semua ya. Nah, kalau nggak bertumbuh gimana ya anak-anak? Ayo, kalau nggak bertumbuh gimana? Nah, ini Bapak saya ada gambarnya. Ada yang tahu siapa ini? Hah? Ada yang tahu nggak? Namanya Daus Mini, ya. Daus Mini, Daus tapi mini. Nah, kenapa namanya Daus Mini ya? Umurnya sudah tua, ya. Bahkan sudah menikah katanya. Tetapi ya, ukurannya masih kecil, ya. Terus ada lagi ya, ini namanya Ucok Baba ya. Sudah punya anak, anaknya malah lebih tinggi dari dia. Nah, ini orang yang tidak bertumbuh ya. Tumbuh usianya tetapi badannya nggak tumbuh ya. Siapa yang di sini pengen nggak bertumbuh? Ayo. Nggak ada ya. Siapa yang pengen tumbuh? Saya mau lihat. Ayo, boleh kasih thumbs up, boleh kasih raise hand. Wow, semua ya. Ini ada Bennett, ada Ethan, oh Paulus lagi ya. Paulus hadir, kata Paulus ya. Anastasia, ada Renata, Anta, waduh banyak ya. Daniel ya. Maaf kalau namanya nggak disebut satu-satu ya. Soalnya layarnya Bapak terbatas. Wah, semua pasti suka bertumbuh dan mau bertumbuh. Sekarang boleh diturunkan raise hand-nya ya. Aduh, ada Vanessa, ada Livia ya. Sorry kalau namanya salah. Esta. Waduh, sudah banyak. Oke. Nah, anak-anak, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Ayo, gimana caranya? Ada yang mau jawab? Makan dan minum. Minum susu. Wah, iya. Pintar sekali anak-anak di sini ya. Bagaimana bertumbuh? Ini ya, makan. Ya, tapi nggak sembarangan makan ya. Kalau makan ciki-cikian terus, snack-snackan terus bisa bertumbuh nggak? Enggak. Maunya cuma makan snack. Waduh, jadi anak snack nanti ya. Harus makan sayuran, daging ya. Kalau kalian boleh makan lemak-lemakan ya. Karena apa? Supaya otak kalian berkembang. Kalau papa mama sudah nggak boleh ya. Om tante sudah nggak boleh nanti kolesterol. Kalau kalian perlu kolesterol supaya otaknya berkembang ya. Selain makan sayuran, makan daging, ya, makan nasi juga. Kalian perlu apa lagi? Minum apa? Minum susu. Minum air putih. Susu. Ya, minum susu supaya ototnya, bukan ototnya ya, tulangnya bertumbuh ya. Ototnya tadi sudah dapat dari makan daging-dagingan ya. Minum air putih juga harus banyak supaya tubuh kita selalu segar ya anak-anak ya. Nah, terus makan makanan yang bergizi, minum susu, sudah cukup belum? Berolahraga. Betul. Kalau cuma makan dan minum susu, nggak pakai olahraga, kita jadinya apa? Gemuk ya, malah nggak sehat. Betul nggak? Ya. Ini semua kita lakukan supaya apa? Badan kita bertumbuh. Nah, anak-anak, ya, ternyata nggak cuma badan kita yang perlu bertumbuh, tetapi hati kita, ya, iman kita, rohani kita juga perlu bertumbuh. Nah, karena itu hari ini anak-anak ikut apa yang namanya SML, Sekolah Minggu Liburan, supaya nggak badan kita aja yang tumbuh, tetapi hati kita, iman kita, rohani kita juga bertumbuh di dalam siapa? Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Iya, betul. Bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan? Nah, Bapak mau cerita dulu ya. Ada yang tahu ini gambar apa ya? Kira-kira? Gambar astaga, Pak. Gambar apa? Surga. Istana. Apalagi tadi ada itu tadi siapa?
Surga. Oh iya. Kenapa kok ini gambar surga? Ayo. Nah, tadi Karena ada yang ada jawab. di atas awan. Ah iya. Pertama di atas awan, ya. Kemudian, wah, bercahaya, ya. Bercahaya. Alkitab mengatakan surga itu jalannya dari emas. Wah, kalau ada jalan emas di dunia, emasnya sudah dicongkel ya anak-anak ya, sudah diambil orang dibawa pulang. Ya, temboknya dari permata, ya, gerbangnya dihiasi mutiara, ya, tempat yang indah. Ya. Siapa yang mau ke surga? Ayo. Siapa yang mau ke surga? Iya, semua pasti mau ke surga ya. Tetapi banyak orang yang nggak tahu cerita tentang surga. Nah, hari ini Bapak mau lanjutkan cerita tentang surga. Sekarang tangannya boleh diturunkan dulu ya. Lower your hand ya. Oke. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa sesungguhnya surga itu adalah ini nih. Apa ini ya? Apa ini? Ada yang jawab? Itu kado. Hadiah. Kado. Hadiah. Hadiah. Betul. Wah, pintar sekali ya. Surga itu hadiah. Surga itu kado. Ya. Surga itu pemberian. Maksudnya apa? Ya, maksudnya surga itu seharusnya tidak kita dapatkan oleh karena usaha kita sendiri. Anak-anak, kalau misalnya satu waktu saya ketemu dengan kalian, ya, terus saya bilang saya mau kasih PS kepada kalian, wah, ya, PSP, ya, yang portable itu, nih saya kasih PSP. Setelah saya kasih, kemudian saya bilang, saya minta uang. Jadi hadiah nggak itu? Jadi hadiah nggak? Enggak. Tidak. Ya, kenapa? Hah? Itu minta imbalan. Minta imbalan. Jadinya apa kalau minta imbalan? Ayo. Itu namanya beli, betul nggak? Ya. Kita tukar barang uang artinya beli, ya. Nah, terus ya. Satu hari ya saya minta siapa ya yang di sini ya? Oh, Daryl aja. Daryl ke rumah Bapak, ya. Kemudian Daryl Bapak ajak makan, ya. Ayo makan yuk, Daryl. Wah, ternyata Daryl ini anak yang baik, ya. Setelah makan Daryl bilang, "Pak, saya mau bantu Bapak cuci piring." Ya. Terus Daryl cuciin piring buat Bapak. Ya. Terus setelah itu, ya, setelah Daryl cuci piring, ya, Daryl Bapak kasih uang. Nah, itu tadi cuci piring itu jadi hadiahnya Daryl buat Bapak atau bukan? Mungkin Daryl bisa jawab. Bukan. Hah? Bukan. Jadinya apa itu? Hah? Kalau Bapak kasih uang ke Daryl, artinya itu menjadi upah. Betul nggak? Ya? Iya, kalian sudah bekerja, kemudian dikasih ganti, namanya upah. Ya, surga itu hadiah, ya, bukan kita beli, bukan juga upah, karena kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu. Nah, tentunya semua orang pengen dapat surga, benar bukan? Ya, siapa yang nggak pengen surga? Tetapi anak-anak ya, ada sesuatu yang bikin kita nggak bisa dapat surga. Ya, apa ya kira-kira yang bikin kita nggak bisa dapat surga ya? Apa ya? Ada yang tahu? Bukan dosa. Dosa. Dosa membuat kita nggak bisa mendapatkan surga. Ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, ya, Tuhan itu menciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Artinya apa? Kita punya sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu maha kasih, kita punya kasih. Ya, Tuhan itu maha kuasa, kita punya kuasa, tapi kuasa kita terbatas, nggak seperti kuasa Tuhan. Ya, Tuhan itu sabar, kita juga sabar, tapi sabar kita terbatas, ya anak-anak.
Nah, ketika manusia diciptakan oleh Allah, ini nih ya, saya gambarkan. Ada kelihatan nggak nih yang saya pegang? Ada kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Bapak. Kelihatan. Ini yang saya pegang. Ayo. Air. Air. Itu air. Gelas. Di sebuah tempat, tempatnya bentuknya apa? Gelas. Hati. Balon. Ini kan hati kita ya. Waktu kita diciptakan Tuhan itu hati kita bersih karena kita tidak punya dosa. Nah, tetapi Adam dan Hawa manusia pertama berbuat dosa. Apa dosa pertama Adam dan Hawa? Ayo. Apakah makan buah itu dosanya? Iya. Iya. Ya. Anak-anak, sebenarnya bukan masalah makan buahnya atau tidak. Ya. Ingat perintah Tuhan ke Adam dan Hawa apa? Tidak boleh memakan buahnya. Makan buah. Ya, tidak boleh makan buah. Jadi masalahnya itu bukan dimakan buahnya, tetapi masalahnya di mana? Tidak Tidak. Tidak taat. Tidak taat. Tidak boleh taat. makan, tapi kok makan, ya. Jadi masalah dosa yang pertama itu sesungguhnya apa? Tidak taat. Tidak taat. Kalian tidak taat, itu artinya kalian sudah berdosa. Ya, Alkitab bilang boleh bohong nggak? Boleh Tidak. nggak? Oh, tapi kita nggak taat, kita bohong di situ ya. Oh, ini ya, kita bohong. Kemudian Alkitab bilang, boleh nggak kita berkelahi? Tidak. Tidak. Sih nggak ada ya bilang secara langsung Tidak. nggak boleh berkelahi. Tetapi Alkitab bilang kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita berkelahi mengasihi teman kita nggak? Enggak ya. Enggak. Nah, berkelahi. Terus apa ya? Nyontek ya. Nyontek itu mengambil milik teman kita. Ya. Itu ya, mencuri ya. Pokoknya banyak hal lagi ya. Nah, lihat nih. Hati kita yang tadinya bersih, putih, oleh karena dosa apa yang terjadi? Mulai menjadi Jadi kotor. hitam. Aduh, kotor sekali ya. Siapa yang pengen punya hati yang kotor? Enggak mau. Ya nggak mau ya. Tetot nggak mau ya. Tetapi anak-anak, nah kita berkata bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Artinya apa? Bapak berbuat dosa. Guru-guru sekolah minggu kalian berbuat dosa. Pendeta Teddy yang tadi mendoakan kita berbuat dosa. Papa mama dosa nggak? Dosa. 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 Dosa nggak? Dosa. Nenek moyang kita dosa nggak? Dosa. Wah, dosa. Kenapa? Kita bilang semua manusia sudah berbuat dosa. Dan karena semua orang sudah berbuat dosa, kita bisa tolong orang nggak untuk keluar dari dosa? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini kayak orang terjebak di dalam sebuah lumpur atau sebuah kolam, anak-anak. Ya, kalau terjebak di kolam dan di lumpur, bisa keluar nggak? Enggak. Nah, kalau semua orang, kita kan tercemplung ya, kemudian ada orang yang kecemplung juga. Orang yang kecemplung bisa tolong kita nggak? Tidak. Tidak. Ini apa? Kita perlu Kita sama-sama pertolongan. kecemplung. Iya, kan sama-sama kecemplung ya, nggak bisa nolongin. Kita perlu pertolongan dari Tuhan. dari Tuhan. Pintar. Nah, anak-anak, ada satu lagi hal yang anak-anak harus tahu. Ya, selain nggak ada orang yang bisa menyelamatkan kita, kita tidak bisa saling menyelamatkan. Yang kedua, hukuman dari dosa adalah maut. Aduh, maut ya. Digambarkan neraka, tempat yang nggak nyaman, tempat yang enak. Kok enak? Nggak enak ya.
tempat yang nggak enak. Siapa yang mau ke neraka? Yo. Oh, nggak ada. Oh, udah ada yang gini-gini ya. Kerasa. Hah? Hah? Ada yang mau? Pastinya nggak mau ya kita ke neraka, tempat nggak enak. Kita maunya ke tempat yang nyaman, yang baik, seperti surga tadi ya, tempat yang indah. Kita nggak mau ke neraka. Ya. Tetapi anak-anak, ya, Tuhan itu kasih kepada kita. Tuhan tidak mau kita mendapatkan hukuman. Ya. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan juga adil. Artinya apa? Nggak bisa bebasin orang dari hukuman. Ya, kalau ada orang, ya, misalnya, ya, papa kalian polisi, ya, kemudian mama kalian, ya, bawa mobil, ngelanggar lampu merah. Ditilang nggak sama papa? Kira-kira? Tilang. Kalau nggak ditilang, adil apa? Adil. Nggak adil. Ya, tapi kalau papa hukum mama kalian, mama sayang nggak? Sayang. Hah? Oh, dikasih hukuman loh kok sayang. Susah ya, pusing ya. Aduh gimana? Satu sisi kasih, satu sisi juga adil. Wah, gimana ya caranya supaya Tuhan yang kasih dan Tuhan yang adil bisa menolong kita, menyelamatkan kita untuk kita bisa terbebas dari dosa. Nah, untuk ya menolong kita untuk bisa keluar dari dosa dan tetap Tuhan itu kasih dan Tuhan itu adil, ya. Tuhan mengutus seseorang, ya. Siapa yang diutus oleh Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Siapa kira-kira yang diutus oleh Tuhan? Anak-anak? Musa. Musa. Oh, Musa ya. Oh, Musa begitu? Nah, siapa ya kira-kira? Ada yang lain yang kasih jawaban? Siapa ya yang Tuhan kirim untuk menyatakan kasih dan keadilannya? Yo, ada yang bisa bantu? Abraham. Yesus. Abraham. Nah, coba ya, kita lihat gambar berikut siapa yang Tuhan kirim buat menyatakan kasih dan juga keadilannya. Coba kita lihat ya. Eng ing eng jeng jeng jeng. Nah, ini dia ya. Siapa yang Tuhan kirim untuk menyelamatkan kita? Iya. Yesus yang Tuhan kirim untuk menyatakan kasih, tapi juga Tuhan itu adil. Ya. Nah, pertanyaannya siapa itu Tuhan Yesus? Anak-anak, ayo. Siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu betul juru selamat. Tuhan Yesus itu sesungguhnya adalah Allah sendiri, ya. Tadi kita sudah belajar kalau sesama manusia bisa tolong kita nggak? Bisa nggak? Hah? Tidak. Sama-sama kelelep ya, sama-sama tenggelam lah, mana mungkin bisa tolongin. Perlu ada pertolongan dari tempat yang lain, dan tempat lain yang bisa menolong kita itu adalah Tuhan sendiri, ya. Tetapi ya, Yesus tidak sekedar Tuhan, ya. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Kalau Tuhan menanggung hukuman kita, nah, itu bisa nggak ya? Pantas nggak ya? Hah? Menanggung. Kalau Tuhan yang nanggung hukuman kita, Tuhan kan luar biasa, Tuhan kan berkuasa ya, pasti nggak kerasa hukumannya, ya kan? Karena itu Tuhan harus menjadi manusia supaya Tuhan bisa menanggung dosa kita, ya. Satu sisi dia Allah, artinya apa? Dia tidak berdosa. Tetapi satu sisi, ya, Yesus itu juga adalah manusia, karena itu dia lahir sebagai seorang bayi, ya. Kalau Tuhan Yesus datang tiba-tiba sudah dewasa, nah, Tuhan Yesus manusia bukan? Hah?
Bukan, itu namanya alien. Ya. Ya. Kalau kita ketemu sesuatu yang tiba-tiba datang sudah gede, itu namanya alien. Ya. Tetapi Tuhan bukan alien. Tuhan itu adalah manusia, ya, punya darah dan daging seperti kita. Ya, makanya dia menjadi seorang bayi, harus lahir menjadi seorang bayi. Ya. Nah, dengan demikian, ya, dia bisa menyelamatkan kita. Ya. Tuhan Yesus bertumbuh, ya, menjadi seorang guru yang baik, ya, pengajarannya luar biasa. Nah, dia mengajarkan tentang kasih. Tetapi apakah ini cukup, anak-anak? Apakah cukup? Tidak cukup. Ya, kalau Tuhan Yesus cuma mengajarkan kasih, kasihilah sesamamu manusia, ya, seperti dirimu sendiri. Ada guru-guru yang banyak yang seperti itu di dunia ini. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh guru-guru yang lain, ya, yaitu Tuhan Yesus mati menggantikan kita di atas kayu salib. Ya, dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia menderita, dia merasakan bagaimana sakitnya dihukum, ya, melalui penyaliban. Dan ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa? Hukuman dosa sudah selesai, semua sudah ditanggung oleh Dia. Dan kemudian Tuhan Yesus mati. Ya, artinya apa? Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami kematian. Bedanya apa? Kalau kita mati, ya, itu karena nyawa kita diambil, roh kita diambil. Tetapi kalau Tuhan yang menyerahkan nyawanya. Atas kendalinya sendiri Tuhan memberikan nyawanya, anak-anak. Dan kemudian Alkitab mencatat Tuhan Yesus dikuburkan, ya. Nah, kuburannya nggak seperti kita di sini, ya. Dimasukkan ke dalam tanah, tetapi dimasukkan ke dalam sebuah goa. Ya, dimasukkan ke dalam goa setelah dibungkus dengan kain, namanya kain kafan, gitu ya. Dia beli rempah-rempah dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah goa dan goa itu ditutup. Nah, orang-orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus, mereka bilang, wah, hati-hati, ya, karena dia berkata, ya, setelah hari yang ketiga dia akan bangkit. Jangan-jangan nanti ada murid-muridnya yang mau mencuri, ya. Kalau gitu kuburannya harus dijaga. Ya, maka mereka mengirim pasukan. Wah, banyak sekali pasukannya, ya. Waduh, kalau kira-kira begini murid Tuhan Yesus bisa ke kuburan nggak? Nggak bisa, ya. Aduh, ini bawa senjata lagi, ya. Aduh, gimana ya? Nah, tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ya, Dia Allah yang menang atas kematian. Ya, oleh karena itu di hari yang ketiga, coba anak-anak lihat apa yang terjadi. Wah, Tuhan Yesus bangkit dan para pengawal yang menjaga itu pada ketakutan semua, ya, mereka lari semua, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, Dia menang atas kematian, menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan. Ayo kita beri tepuk tangan buat Tuhan, yuk. Ayo, ya. Oke, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang menyelamatkan kita, ya. Dan oleh karena itulah kita boleh mendapatkan apa yang disebut dengan surga, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana ya kita mendapatkan surga, ya? Sebentar, Bapak bukain gambar berikutnya, ya. Kita punya banyak gambar di sini, ya.
Oke. Nah, ini ya. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan kemudian dia bangkit kembali, dia memberikan surga tadi ya yang indah itu kepada kita sebagai apa tadi? Sebagai apa? Kado. Sebagai Ya. kado, sebagai hadiah. Artinya apa? Kita nggak perlu usaha, kita tidak perlu melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan surga. Di dunia ini banyak orang ingin dapat surga, mereka melakukan kebaikan, ya, mereka belajar banyak ilmu, ya, supaya mendapatkan surga. Ternyata bukan itu kuncinya, ya. Ternyata untuk mendapatkan surga ini, yang tempat yang indah ini, kita perlu yang namanya apa ini? Ada yang bisa baca? Yang warna merah ini iman, ya. Apa ya iman itu ya? Apa itu iman ya? Siapa yang bisa jawab? Ada yang mau bantu Bapak jawab? Apa ya iman itu? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Siapa itu yang jawab tadi ya? Timothy. Oh, Timothy. Aduh, pintar sekali Timothy ya. Itu yang ada di dalam Alkitab ya, di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Anak-anak, Bapak mau tanya, apa sih yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan tadi? Masuk surga. Betul. Kita mengharapkan surga, tempat yang indah, tempat yang mulia. Tetapi untuk mendapatkan surga itu kita perlu iman. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan surga itu, kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak melihat sendiri Tuhan Yesus bangkit. Siapa yang di sini pernah lihat Tuhan Yesus bangkit? Ayo. Ada nggak? Ada? Nggak ada ya, Bapak juga nggak lihat. Bapak dengar dari guru-guru sekolah minggu, dari papa mamanya Bapak. Tetapi Bapak mau percaya walaupun kita tidak melihatnya. Nah, anak-anak, seperti tanaman kalian ya. Waktu kalian tanam, ya, itu kan kelihatan nggak waktu tumbuhnya? Kelihatan jelas nggak? Nggak terlalu jelas ya. Tiba-tiba sudah bertumbuh sendiri begitu ya. Maksudnya kalian bisa lihat akarnya, bisa lihat daunnya. Kalau prosesnya harus seperti yang tadi ya, yang Bapak kasih lewat video ya. Kalian nggak bisa ngikutin kalau tidak dipercepat waktunya. Ya, demikian juga dengan iman, walaupun kita nggak melihat, tetapi kita mau percaya. Ya. Nah, untuk percaya itu, untuk beriman itu, pertama kita harus bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu balik badan. Ya, ini yang kelas besar Bapak tanya, kalau balik badan itu berapa derajat ya? Yang kelas 6 mungkin. 360 derajat, betul? Halo. 360 derajat. Wah, anak-anak kalau 360 derajat kita itu balik kembali lagi ya ke tempat semula. Yang betul itu 180 derajat. Iya, 180. Wah, ini Yosua pintar ya, 180 derajat. Artinya apa? Dulu kita pergi ke utara, sekarang kita ke selatan. Dulu ke kiri, sekarang ke kanan. Dulu berbuat dosa, nyontek, ya, marah-marah, nggak nurut sama papa mama. Sekarang mau giat belajar, sekarang mau nurut dengan papa mama, ya, mau rajin pergi ke sekolah minggu, ya. Itu namanya bertobat, meninggalkan dosa, ya. Dan kemudian membuka hati kita untuk Tuhan. Artinya apa? Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mengaku aku orang berdosa, ya. Aku mengaku orang berdosa. Aku mau meninggalkan dosa-dosaku. Aku mau terima Tuhan Yesus. Dan
Aku mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hatiku. Ya, nah ini ya, coba kita lihat hati kita tadi itu ya, yang hitam itu ya. Nah, hati ini dikasihi oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan kasihnya dengan mati di atas kayu salib. Anak-anak coba lihat ya, coba perhatikan, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Oh, mungkin Bapak mau besarin sedikit gambarnya Bapak supaya kalian bisa lihat. Ya. Oh, atau kalau enggak ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu supaya kalian bisa lihat ya. Coba lihat ya. Tuhan mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib ya. Dia mencurahkan kasihnya kepada kita. Coba lihat. Kasih Tuhan bisa masuk enggak? Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Anak-anak kenapa? Kita menutup hati kita. Kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengalirkan kasih-Nya kepada kita. Coba kalau kita membuka hati kita, mengizinkan Tuhan untuk mengasihi kita. Ya, coba kita lihat ya apa yang terjadi ya. Coba anak-anak lihat hatinya kira-kira bagaimana ya. Ada kelihatan nggak ya kalian? Kira-kira dengan hatinya kelihatan nggak? Hati yang tadi kotor menjadi apa? Menjadi bersih itu ya. Latar belakangnya kelihatan. Tadi kan nggak kelihatan. Karena apa? Karena tadi kotor, penuh dengan dosa. Ketika kita membuka hati kita buat Tuhan, ya, Tuhan akan membersihkan hati kita dari dosa. Siapa yang mau di sini hatinya dibersihkan oleh Tuhan? Ayo, angkat tangan. Ya, wah banyak sekali ya yang mau Tuhan boleh membersihkan hatinya. Nah, Bapak mau kita dengar satu lagu ya, Yesus sahabatku ya, yang sudah mati buat kita ya. Kita merenungkan lagu ini anak-anak sekalian ya. Sambil kita mau bertekad ya menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita ya. Mari anak-anak kita dengarkan lagu ini. Nyanyi di rumah juga boleh. Mau ke anak menjadikan itu sebagai lanjut. Nanti kita akan bersama-sama berdoa meminta Tuhan di dalam hati kita jadi Tuhan ya sahabat. Kita akan kita mungkin dalam kesulitan akan
anak-anak, kalian yang tadi sudah mengangkat tangan, boleh menaruh tangan kalian di dada. Mari kita mengambil sikap berdoa, ya. Ikuti Bapak berdoa. Kalian boleh meng-unmute, ya. Tangannya di dada nggak apa-apa ya. Nah, kali ini sikap doa kita berbeda. Kita taruh tangan kita di dada. Kita mau berdoa kepada Tuhan, ya. Boleh silakan di-unmute buat teman-teman sekalian. Ikuti Bapak berdoa, ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah mati buat kami. Sudah mati buat kami. Bangkit, Kau bangkit, menunjukkan kuasa-Mu. menunjukkan kuatamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau percaya kami mau berkata, Buka mic. Tuhan Yesus, kami mengaku kami mau orang berdosa. Dosa. Ampuni kami Tuhan. ampuni kami Tuhan. Masuklah ke dalam hatiku, Masuklah ke hatiku. jadi Tuhan Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. dan juru selamatku. Dalam nama Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Bye. Kita semua jadi warga kerajaan surga. Yuk tepuk tangan kita semua ya. Apakah sudah cukup dengan berdoa minta Tuhan untuk menjadi Tuhan dan juru selamat kita? Ya, untuk mendapatkan surga sudah cukup. Tapi kita juga perlu tadi apa namanya? Berbuat baik. Ya, bertumbuh ya. Nah, ini ya Tuhan sudah peluk kita, kita sudah menjadi anggota keluarga Allah. Yuk tepuk tangan sekali lagi yuk. Kita semua senang ya menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Selamat datang," ya. Nah, anak-anak artinya apa? Kita menjadi sahabat dan temannya Tuhan Yesus, ya. Tetapi ingat, sebagai orang percaya bukan berarti kita selalu baik-baik saja. Kadang kita mengalami kesulitan. Makanya Tuhan memegang tangan kita seperti ini, ya. Ini tangan Tuhan Yesus, ini tangan kita, ya. Kita bisa kadang merasa lelah, merasa capek gitu ya. Lepas pegangan kita dari Tuhan. Tetapi ingat, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tangan Tuhan selalu memegang kita. Ya, ingatlah Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak sekalian. Nah, bagaimana supaya kita boleh tetap ya bertumbuh di dalam iman kita? Nah, kita perlu baca Alkitab, kita perlu belajar, dan kita perlu berdoa. Ini caranya supaya kita boleh bertumbuh ya anak-anak. Ini ya, selain baca Alkitab, berdoa, juga jangan lupa bersekutu kalau kalian pergi ke sekolah minggu ya, bersama dengan teman-teman kalian yang lain. Dengan demikian kita akan bersama-sama bertumbuh. Tidak hanya fisik kita, tetapi juga secara rohani, secara iman kita boleh bertumbuh. Jangan lupa ayat hafalan kita ya. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat pertama. Silakan di-unmute, kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, pinter sekali anak-anak. Ya, ingat ya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya, kita perlu terus belajar beriman. Iman kita perlu terus tumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dengan cara apa? Tadi
baca Alkitab, berdoa, jangan lupa juga pergi ke sekolah minggu. Ya. Sebelum saya kembalikan ke Kak Grace dan Ibu Christine, kita mau yel-yel sekali lagi ya. Ayo kita yel-yel sekali lagi. Sudah siap? Boleh di-unmute semua ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Grow. Grow.